Baik Bapak Ibu, selamat malam. Saya pikir kita sudah menyanyikan tadi lagu yang betapa menariknya ya, memberikan pikiran kehendak. Saya selalu bertanya, apa mungkin ya sebagai manusia kita benar memberikan pikiran dan kehendak kita pada Tuhan, totally, begitu ya. Pada kenyataannya itu sangat-sangat sulit begitu. Nah, kita akan melihat kesulitannya melalui pernikahan, saudara ya. Jadi marriage satisfaction ini bukan bicara marriage yang habis ini pulang saya pasti puas, saudara. Pulang dengan PR, saudara ya. Nah, mari kita melihat ya. Sorry, saya kelupaan ini. Oke. Nah, jadi kita melihat di sini, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu, mengapa saya menikah dengan pasangan kita, saudara ya. Kita isi titik-titik tersebut dengan nama pasangan kita, saudara ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, semua datang dengan pasangan? Enggak. Ada yang tidak boleh duduk bersama yang tidak membawa pasangan? Beresiko. Oke. Berarti lawan jenis maksudnya ya Pak ya. Aduh maaf saya kurang kenal jemaat soalnya. Oke, baik kalau begitu yang tidak membawa pasangan tidak apa-apa. Tapi kita menempelkan nama pasangan kita. Mengapa saya menikah dengan bla 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 ya saudara. Saudara coba mulai memikirkan saudara ya. Saya masih ingat ketika kami mau marriage ya di dalam konseling pranikah. Nah, saya konseling pranikah tidak lewat gereja ya saudara, karena kita diberi kebebasan oleh gereja mengatakan, oh Linda kamu kan sudah lulus teologi ya, kamu gak perlu ikut, dan calon suami kamu waktu itu juga adalah seorang yang wholehearted pelayanan di itu dan juga belajar banyak teologi ya. Lalu kemudian akhirnya kita mencari konselor ya. Kita mencari konselor sendiri, jadi saya menghubungi dua dosen saya, yaitu Pak Yakub dan kemudian Pak Paul Gunadi, begitu. Lalu saya minta kami di konseling sebelum merit, karena saya tidak mau kita salah langkah, kalau tidak cocok maka kita boleh memutuskan untuk tidak melangkah maju dalam perkawinan itu. Nah saudara, maka salah satu pertanyaan yang sering ditanya di dalam konseling pranikah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa saya menikah atau mengapa saya memilih dia untuk menjadi pasangan saya. Saudara, sudah saudara, karena ini agak sedikit bukan hanya one man talk itu ya. Silakan Bapak Ibu yang ada membawa pasangan boleh bercerita sedikit kenapa saya dulu memilih kamu untuk menikah, saudara ya. 2 menit saja, tidak lebih ya. Yang sesama laki boleh tuh ya, itu Pak Eloy bisa dengan suami saya Pak, kalau kesini itu, suami saya di belakang, aman sih Pak, aman. Ya. Oh baiklah. Nah baik, pertanyaan kedua saudara, apakah Anda puas dengan pernikahan Anda bersama pasangan saudara? Saudara jawab jujur saudara, kira-kira jika saudara memberi kriteria penilaian 1 sampai 10, saudara memberi nilai berapa saudara? Coba ngomong ke pasangan saudara dengan jujur saudara ya. Iya. Kalau jangan-jangan nanti pulang dikasih, nanti saya kasih tambahan uang jajan, jadi ngomong yang baik aja. Ya, oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, mari kita melihat di dalam konsep perkawinan Kristen, saudara ya. Saya selalu melihat di dalam ketika kita di kelas ya, maupun di sekolah teologi ataupun di gereja, kita itu selalu diperlihatkan bahwa perkawinan Kristen itu tidak sama dengan non-Kristen, saudara ya. Sangat berbeda, saudara. Secara prinsip itu totally different, saudara ya. Maka kita mulai dari akarnya, yaitu perkawinan Kristen ini terletak pada dasar terjadinya sebuah perkawinan. Jadi diinisiasi Allah, saudara, Kejadian 2 ayat 18 ya. Jadi kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 18, pernikahan itu, perkawinan itu tidak dimulai dari keinginan daging manusia, saudara. Bukan karena saya cinta sama dia, maka saya mau menikah.
Tidak, saudara. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di dalam awal itu, saudara, yang dimulai itu adalah ketika Tuhan mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, saudara. Jadi ini sudah diberikan inisiasi oleh Allah sebagai makhluk kepada manusia, makhluk yang bisa berelasi, saudara. Jadi ini menjadi dasar kalau kita menikah, bukan hanya semata saya falling in love with him or her, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita memulai dengan prinsip di sini adalah dasarnya, inisiasinya adalah Allah, maka pernikahan kita itu menjadi sangat sakral, saudara. Ya, betapa sakralnya itu bukan karena kita menjalani aisles dari ujung gereja, itu pintu, lalu jalan dengan baju pengantin yang putih dan mewah, lalu bunga-bunga, saudara ya, dengan musik piano yang khusus dan seterusnya. Saudara, sakralitas tidak ditentukan oleh ornamen pernikahan saudara, begitu. Tetapi dari mana saudara? Dimulai dengan dasar inisiasi daripada Allah. Maka pernikahan itu adalah sakral, saudara. Dan kalau sakral, ini tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Ya. Nah, jadi kalau sakral, dari Tuhan menginisiasi kepada satu laki-laki dan satu seorang perempuan, maka pernikahan ini adalah monogami, saudara. Jadi di dalam kekristenan tidak mengenal terhadap poligami, poliandri, saudara. Karena dengan inisiasi satu dengan satu, saudara. Jadi ini juga menjadi dasar fondasi di dalam gereja, Bapak Ibu ya. Nah, saudara sekalian, dengan dasar yang demikian, maka pernikahan ini punya tujuan, saudara ya. Dipakai untuk mencapai tujuan. Tujuannya kembali lagi bukan untuk semata saya, saudara. Tetapi tujuan itu adalah untuk melakukan pekerjaan Allah. Saudara, betapa keringnya ya kehidupan kalau kita membayangkan menikah tetapi hanya untuk mencapai tujuan yang agung, saudara ya. Seolah marriage itu adalah work terus, kerja terus. Nah, ternyata Tuhan tuh memang benar menyetujui mengerjakan misi Allah di bumi, saudara. Apa yang disebut misi Allah di bumi? Yaitu melakukan seluruh pekerjaan baik daripada Allah. Jadi saudara, begitu satu orang laki-laki dengan satu orang wanita menikah, jadi harus mengerjakan misi, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dari Allah. Itu sebabnya kita tidak menikah kemudian lalu hidup senang berdua saja atau bersama keluarga terdekat saja, tidak. Tetapi kita masuk di dalam mengerjakan seluruh pekerjaan baik dari Allah. Di mana? Di bumi. Ya. Yang kedua, saudara, Tuhan menyuruh beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi tidak demikian saja, saudara. Penuhi bumi dan taklukkan, kerjakan. Jadi anak-anak yang lahir dari sebuah keluarga bukan milik orang tua, saudara, tetapi milik Allah dan untuk mengerjakan pekerjaan Allah mengelola bumi, saudara. Nah, jadi perkawinan Kristen ini sangat berbeda di filosofi dan teologi di belakangnya dan mengerjakan bumi, saudara ya. Nah, ketiga, saudara, tujuan yang agung ini adalah membangun, menikmati dan merawat relasi, saudara. Kenapa ini menjadi penting, saudara? Pada saat Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, relasi itu rusak, saudara, dengan Tuhan. Hubungan itu putus. Maka perkawinan yang diberikan diinisiasi dari Allah ini tidak pernah hilang ketika manusia jatuh dalam dosa, tetapi sekarang adalah Tuhan melibatkan kita mengerjakan bagian ini dengan membangun pernikahan yang berbeda, menikmati relasi pasangan suami istri dengan khusus, lalu dengan merawat relasi itu, saudara. Maka ini melibatkan di sini adalah termasuk adalah Allah, ya. Jadi kita membawa relasi itu karena ada Allah yang menyatukan dan kita berelasi dengan Allah, berelasi dengan pasangan kita,
berelasi dengan keluarga kita, gereja kita, saudara, tempat kerja saudara, dan bahkan tetangga saudara, begitu ya. Jadi sebuah perkawinan Kristen punya tugas dan tujuan untuk apa? Akhirnya mengerjakan dan membangun kerajaan Allah, saudara. Nah, Bapak Ibu, betapa beratnya perkawinan Kristen, benar? Mengerjakan dan membangun kerajaan Allah, saudara. Dan bagaimana kita melakukannya, saudara? Maka betapa sulitnya kalau kita hanya sendirian, saudara. Pekerjaan membangun kerajaan Allah perlu dikerjakan bersama-sama, ya. Itu sebabnya saya senang sekali ya Bapak Ibu yang datang, ini pasutri yang sangat semangat ya, punya jiwa yang bisa sama-sama di dalam satu keluarga Allah membangun kerajaan Allah. Maka dengan melihat prinsip di belakang dari sebuah perkawinan Kristen, saudara kira-kira masih puaskah dengan pernikahan saudara? Nah, saudara diam-diam jangan jawab saudara ya. Nah, kemudian saudara, apakah Anda puas dengan pernikahan Anda bersama pasangan Anda mengerjakan pekerjaan membangun kerajaan Allah, saudara? Saudara jawablah di hati saudara ya. Nah, di dalam perjalanan ini saudara, saya ingin tanya Bapak Ibu yang menikah di atas 10 tahun usia perkawinan ada berapa keluarga? Lumayan banyak. Yang di bawah 10 tahun? Oke. Lalu yang di atas 25 tahun? Wah, luar biasa. Ya, luar biasa ya, saudara. Oke, baik saudara. Saya ini memikirkan bagaimana perjalanan betapa berliku-likunya ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Begitu kita memikirkan konsep daripada kerajaan Allah dan kerajaan sorga di bumi, tiba-tiba perjalanan ini bagaimana? Apakah masih memberi kepuasan saudara ya? Nah, apa yang membuat kita tidak bisa puas sembari mengerjakan kerajaan Allah saudara ya? Saudara mungkin ya saudara, kita kurang mampu berperan sesuai peran dan fungsi kita saudara. Saya nanti akan elaborasi, lalu juga kita kurang mahir membangun dan merawat kehidupan cinta saudara. Meskipun saya percaya ini sudah yang melewati sampai di atas 25, ini pasti amazing saudara ya, amazing banget itu ya. Lalu kemudian di dalam mengerjakan kedua ini kita membutuhkan Roh Kudus saudara. Artinya tanpa Roh Kudus kita memberikan tempat pada Roh Kudus, pekerjaan ini akhirnya kita kerjakan adalah sesuai untuk pemuasan daripada kebutuhan sebuah perkawinan yang biasa saja, saudara. Itu di sana. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, Nah, ini peran dan fungsi di sini adalah saya mulai melihat di dalam ini, Efesus 5 ayat 22 sampai 28. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membacakan lebih panjang enggak? Ada? Ada? Yang mau membacakan Bapak Ibu ini kan? Iya, silakan Pak, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, saudara, teks ini menjadi teks yang sering kita baca di Alkitab, saudara. Apa yang di dalam pemahaman kita, saudara? Hai istri, tunduklah kepada suamimu, saudara. Apa itu disebut tunduk? Kalau suami mengatakan A, istri harus ikut A, begitukah? Harusnya gitu.
istrinya nggak ada Pak, jadi oke. Saya tadi siang tuh ngobrol dengan suami saya tanya, ngomong, apa maksud tunduk saudara ya? Apa ikut aja kata suami saudara ya? Terus kita ngobrol, saya ngomong lagi, betapa celakanya istrinya kalau ketemu suami yang bodoh, maka dia akan tunduk dan mengikuti kebodohan tuh. Saya ngomong begitu. Suami saya bilang, itu teks gak boleh dibaca dengan seperti itu lagi, begitu ya. Nah saudara, mari kita melihat ya. Nah suami adalah kepala istri, oke? Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi saya memberikan warna saudara, ya di sini suami kepala istri, lalu juga istri harus tunduk kepada suami di sini dengan konteks apa? Kristus, begitu. Jadi kalau suami kepala istri sama seperti Kristus adalah kepada kepala jemaat. Lalu sebagai jemaat itu bagaimana? Tunduk kepada Kristus. Demikian juga lah istri tunduk kepada suami. Saudara, apa yang membuat berbeda kata tunduk itu? Apakah saya akan mengikuti seluruhnya apa yang dikatakan suami saya? Harusnya gitu ya. Ya. Saudara, harusnya gitu kalau suami seperti Kristus terhadap jemaat. Tapi kalau suami tidak hidup dan berperilaku seperti Kristus terhadap jemaat, mengorbankan dirinya, begitu ya, mengasihi sedemikian rupa sampai mengorbankan dirinya, lalu kemudian dia tidak melakukan itu tapi menyuruh istrinya tunduk, saudara, apakah masih berlaku teks itu, saudara? Saudara, ya, saudara, betapa menariknya ya saudara, kita suka sekali membaca teks untuk memuaskan kita, saudara. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara, jadi waktu kita melihat teks ini, kita adalah berkoneksi kepada Kristus saudara, bukan berkoneksi untuk pemuasan ego dan power daripada diri manusia itu sendiri. Itu di sana, itu sebabnya suami seperti Kristus yang sebagai kepala jemaat tunduk, istri juga tunduk, saudara. Jadi di sini, saudara, menjadi sangat penting di dalam pasangan suami istri, kalau suami seperti Kristus hidupnya. Dan hidupnya itu totally, dari pikiran, hatinya, bahkan sampai behaviornya, sampai mengorbankan seluruh dirinya. Seperti itu, saudara. Dan kedua, saudara, hai suami, kasihilah istrimu, saudara, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Saudara, suami kasihilah istrimu, lalu Kristus telah mengasihi jemaat, seperti itu, saudara ya. Maka demikian juga suami mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Jadi Bapak Ibu, saudara, relasi pasangan suami istri ini seperti ini. Seperti Kristus, istri tunduk hormat, suami mengasihi, saudara. Relasi yang apa? Setara, saudara ya. Jadi kita tidak akan memakai lagi totally daripada gaya patriarki yang salah, saudara ya. Tetapi kita membangun relasi yang setara. Karena apa? Dikatakan Paulus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Paulus di dalam Efesus 2:31 itu mengutip di dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi Paulus mengacu kembali kepada prinsip dasar perkawinan yang diinisiasi Allah, di mana Tuhan memulai kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam kesetaraan mengerjakan misi Allah di bumi. Nah saudara, ini Charles Swindoll ya. Charles Swindoll ini terkenal sekali ya. Di dalam sebuah, dia menceritakan pernikahannya pada saat sekitar 10 tahun, itu dia mengatakan, dia selalu mengatakan kepada pasangannya, istri kamu harus tunduk kepada saya. Lalu istrinya tidak membantah, istrinya ngapain? Istrinya diam, jadi mengekspresikan perasaannya dengan diam, saudara ya. Istrinya tidak membantah, begitu. Tapi Charles Swindoll ini nggak bisa terima ya.
Dia bilang pikiran istri saya, usulannya, gayanya, semuanya itu tidak tunduk kepada saya, saudara ya. Tidak mengikuti apa yang seperti saya pikirkan. Berarti dia melanggar hukum di dalam Efesus ini, saudara. Kemudian setelah sekian lama ya, menarik sekali ya, istrinya tetap sama, tidak membantah, hanya diam, mengekspresikan di dalam kediamannya. Dan itu mengganggu sekali Charles Swindoll. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, Saudara? Satu hari Charles Swindoll itu membaca Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Setelah dia baca seluruh bagian itu, tiba-tiba dia sadar bahwa istrinya itu yang disebut tunduk itu bukan berarti harus sama seperti dirinya. Kalau suami berpikir A, maka istri harus berpikir A. Dia tiba-tiba dicelikkan karena Tuhan menciptakan Hawa itu berbeda dan dikatakan menjadi penolong yang sepadan bagi Adam, saudara. Jadi saudara, di sini bukan berarti harus sama. Ya, istri itu kemudian mengikuti semua kata suami, tetapi apa yang terjadi adalah mengerti bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka peran dan fungsi di sini ini diberikan itu untuk membuat perbedaan di dalam relasi berdua, di dalam membangun kerajaan Allah. Maka Charles Swindoll itu mengatakan lagi, jadi dia sadar, my wife itu is not designed to be my echo, but to be my counterpart, saudara. Nah, jadi betapa menariknya. Jadi sejak itulah Charles Swindoll itu tercelik matanya, saudara. Ya. Jadi peran dan fungsi yang berbeda itu tidak berarti kemudian tidak harus tunduk, saudara, tetapi mengerjakan bersama-sama. Ya. Nah, saya akan cepat di bagian ini. Di dalam bukunya Frank Minute dan teman-temannya, saudara ya. Dia menuliskan ada beberapa stage daripada marriage ya. Passage ya, dia bilang orang yang baru menikah 2 tahun pertama itu sangat disebut young love ya. Hidupnya penuh romantis ya. Masih senang berdua ya, dikit-dikit berdua, saudara ya. Nah, di sini ya. Lalu kemudian setelah itu kedua orang ini akan masuk di dalam 3 sampai 10 tahun ini disebut realistic love. Nah, realistic love ini bagaimana, saudara? Pasangan ini mulai sadar bahwa kita nggak bisa berdua terus, tetapi sudah ada anak, ada keluarga yang juga harus diurus, mungkin ada orang tua yang sakit, ada adik-adik dan seterusnya, saudara. Maka love ini menjadi sangat berat, saudara. Kemudian mulai muncul banyak pertanyaan, benar nggak ini pasangan saya, saudara ya? Berat sekali mengurus anak, mengurus keluarga, saudara bekerja, saudara mengurus orang tua, saudara ya. Dan kemudian saudara harus aktif lagi dalam gereja, saudara ya. Kemudian apa yang terjadi di sini? Saudara, love ini, marriage ini menjadi sesuatu yang real, saudara, realistic love. Dan di sini banyak orang bertengkar, berantem, konflik, dan kemudian bagi sebagian ini sering terjadi perceraian, begitu ya. Kalau dia sudah melewati young love, dia bisa ada perceraian. Tapi kalau young love-nya dia nggak lewati, bisa juga terjadi banyak perceraian karena hidup di dalam daydreaming. Pasangan itu harusnya indah, romantis, saudara. Nah, itu di sana ya. Tetapi di sini comfortable love. Tadi Bapak Ibu sebagian ada di sini. Kita ada kebanyakan di era sini, saudara ya. Di sini comfortable love. Bagaimana love di sini? Sudah sangat nyaman, sudah beradaptasi dengan banyak hal, kesibukan yang ada. Tetapi di sini mulai kehilangan banyak hal, saudara. Romantis saudara berkurang, saudara sibuk mencapai prestasi, achievement di bisnis saudara, mengembangkan perusahaan ya. Istri mulai sibuk dengan banyak kegiatan juga. Lalu relasi itu meskipun comfort, tetapi sudah tidak romantis, semakin hari semakin kering. Ketemu bangun pagi makanan tersedia, pulang makanan tersedia, saudara, dan seterusnya, saudara. Nah, ini di sini, saudara ya. Kemudian, lalu yang dikatakan setelah panjang 25 tahun, kemudian inilah mulai sadar ada renewing love, saudara, di dalam marriage itu. Orang ingin lagi relasi yang berbeda. Karena usaha mungkin sudah lebih baik, anak-anak sudah besar, jadi orang tua mulai
terlihat di sini. Dan kalau dia bisa sampai 36 tahun usia perkawinan ke atas, saudara, love-nya itu dikatakan menurut Minith ini adalah transcendent love. Ya, kenapa saudara? Bahwa mereka melewati krisis, lalu kemudian mereka menjadi bersama, bahkan dalam sakit penyakitnya, di dalam mereka pensiun itu mereka, sudah kemudian bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi saudara, Minith mengatakan ya, dengan perjalanan marriage yang seperti ini, dikatakan bagaimana kita melakukannya saudara sampai transcendent love. Dia bilang ada beberapa. Nah, beberapa ini saudara yaitu commit yourself ya, decide to act as a team. Jadi harus bekerja sama suami istri begitu ya. Harus memaintain keseimbangan komitmen, lalu accept bahwa marriage ini kalau tidak dikerjakan maka akan stuck saudara ya. Nah, bagaimana saudara ya? Ini saya ambil beberapa data di Google ya, di Google. Apa ciri-ciri pasangan yang tidak puas di dalam sebuah pernikahan, saudara? Kalau istri negatif terus, ya pikirannya, ya perasaannya, emosinya, begitu ya. Lalu berusaha menjauh dari pasangannya. Lebih senang tanpa pasangannya. Kalau suami pergi kerja, dia bebas, saudara ya. Lalu kemudian dan seterusnya, tidak menunjukkan usaha untuk lebih dekat kepada suami. Lalu kalau diajak ngomong, istri akan bersikap seperti stone wall, saudara. Stone wall itu kayak tembok, saudara. Diajak ngomong, nggak didengarin, terus dia makin menghindar, makin ngeles, makin defense, saudara ya. Nah itu menurut ini ya, web ini, saudara ya. Lalu bagaimana dengan suami? Suami yang tidak puas dalam pernikahan adalah tidak menghabiskan waktu dengan pasangannya, saudara. Alasannya saya masih ada meeting, pulang telat, ada tugas luar kota, lebih banyak lebih baik, saudara ya. Nah, saya maaf ya kalau ada yang seperti itu, bukan maksudnya menyinggung. Ini tidak menunjukkan ketertarikan seks, saudara. Suami terhadap istrinya berkurang, bahkan tidak tertarik. Punya obsesi yang baru, hal-hal baru yang disukai, yang dia kejar. Tidak peduli penampilannya kalau di rumah. Dulu dia bisa rapi, necis kalau lihat pasangannya. Sekarang nggak peduli, saudara. Mulai mengurangi komunikasi, tidak mendiskusikan masa depan. Lalu tahun depan kita bagaimana? Dia nggak mau bahas, saudara. Gampang marah, meledak, ya rewel, dan seterusnya, saudara. Ini adalah gambaran yang ada, saudara, Bapak Ibu. Saya berharap kita tidak di sini, saudara ya. Kita tidak di sini, saudara. Itu sebabnya saya berharap kita masuk dengan pulang dengan satisfying marriage kita, saudara ya. Meskipun saudara mungkin kadang-kadang tercetus, ada lagi capek, saya pengen menghindar ya dan seterusnya. Nah, itu di sana ya. Nah, ini sering sekali dipakai ya, Robert Sternberg ini memberikan 3 daripada fondasi bagaimana menjaga cinta pasangan suami istri, saudara. Yaitu perlu ada 3, komitmen, passion, dan intimacy, saudara. Ketiga ini wajib ada, meskipun tidak dikatakan harus sama sisi, tapi 3 unsur ini ada, maka pasangan itu suami istri mencapai consummate ya, tingkat kepuasan cinta yang tinggi begitu ya. Nah, di sini intimacy artinya setiap orang ini di sini pasangan itu bisa dekat, saudara ya, ngobrol ya, terkoneksi emosinya, topik pembicaraannya, diskusinya ya, ada bondedness, ada nempel kesatuannya, saudara. Kalau pasangannya ini satu nonton film, satu datang, langsung aduh males saya pergi aja, maka saudara di sini intimasi jelas sudah nggak ada. Ya. Lalu kemudian bagaimana, saudara? Di sini ada juga passion, saudara. Di dalam pernikahan suami istri, di dalam usia yang berapapun, itu harusnya mesti ada passion, saudara ya. Ada gairah dong, saudara. Lihat pasangan kita pulang dari kerja, aduh senangnya. Lalu pasangan kita lihat istri di rumah, senangnya, saudara. Harus ada seperti itu. Ada romansnya, saudara. Sediakan kado kecil buat pasangan saudara. Ada physical attraction, ada sexual consummation. Jadi hubungan suami istri secara seksual itu terpuaskan dengan baik, saudara.
Nah, kalau perjalanan perkawinan yang makin lama makin tinggi, saudara, usianya, ini sering sekali berkurang, saudara, kebanyakan, apalagi di Asia, begitu ya. Dan ini tidak diharapkan, saudara. Lalu yang ketiga, komitmen, saudara ya, perlu ada komitmen dan keputusan untuk terus-menerus mengikat kita sampai maut menjemput kita, saudara ya. Nah, yang terjadi di Indonesia itu apalagi budaya Asia itu adalah banyak sekali suami istri yang sudah berusia. Ini apa? Tidak cerai, tapi tidak ada passion, komitmen saja, saudara ya. Intimacy juga nggak ada lagi, saudara. Udah deh, capek kamu ngurus aja anak kamu gitu ya. Saya ngurus aja ini, pokoknya setiap bulan kamu dapat uang berapa. Saudara, ini sebenarnya sudah tidak consummate love, saudara. Apalagi satisfying marriage nggak ada, saudara. Karena ketiga unsur ini tidak memenuhi, saudara ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengisi kuesioner tadi untuk melihat apa? Bukan untuk melihat puas atau tidak. Saudara punya seberapa di dalam ini, saudara ya. Cuma saudara ingat bahwa ini hanya kuesioner, tidak menjamin totally seperti itu. Jadi gak usah khawatir, isilah sebaik-baik. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan yang ini ya. Bapak Ibu, mungkin saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, tapi ya berusaha saya terjemahkan. Cuma begitu diterjemahkan kurang baik. Ini cerita The 7 Ages of the Marriage Call ya. Ini saya ambil dalam sebuah joke yang sinis gitu ya. Tahun pertama pernikahan, maka suaminya mengatakan, "Sugar dumpling, I'm worried about my baby girl. You have got a bad sniffle and there's no telling about these things with all this strap around. I'm putting you in the hospital this afternoon for a general checkup and a good rest. I know the food's loosey, but I will bring you your meals in from sini." Jadi istrinya sakit ya, lagi ini, wah dia sangat perhatian, bawain ke rumah sakit dan secepatnya dites. Tahun kedua, Cole kena ya flu lagi, saudara. "Listen darling, I don't like the sound of that cough. And I have called Doc Miller to rush over here. Now you get to bed like a good girl please, just for papa." Saudara masih manis ya? Masih manis saudara ya, masih disediain dokter, dipanggil, bukan lagi dianterin, panggil dokter. Saudara mulai ada pergeseran ya. Ketiga, "Maybe you would better lie down honey, nothing like a little rest when you feel punk. I will bring you something to eat, have we got any soup?" Ya sekarang ada, ya kamu bisa, tapi kamu punya enggak sekarang ya? Enggak dibeli lagi, ada enggak dari rumah? Tahun keempat saudara, "Look dear, be sensible. After you feed the kids and get the dishes washed, you'd better hit the sack." Ya artinya apa? Setelah kamu ini kasih anak makan semua cuci, sekarang kamu pergi tidur. Saudara nggak dibantu bersih-bersih, kasih makan. Suruh tidur aja. Pokoknya tapi setelah beres dulu semuanya. Istrinya sakit. Tahun kelima, istrinya sakit lagi. "Why don't you get yourself a couple of aspirin?" Kenapa sih kamu nggak minum itu aja? Oke, tahun ke-6 saudara. "If you just gargle or something instead of sitting around buckle like a seal." Kamu itu ngapain sih gargle itu? Kayak ini apa? Anjing itu, anjing laut itu saudara. Udah mulai maki suaminya tahun ke-6, tahun ke-7. "For Pete's sake, stop sneezing. What you trying to do? Give me pneumonia." Kamu ini mau apa? Mau ngasih saya sakit pneumonia? Saudara, 7 tahun pernikahan. Saudara ini joke. Saya ingin mengatakan, mari kita tidak menjalani pernikahan kita seperti ini. Saudara, kita pulang memperbaiki apa yang kita akan perbaiki. Saudara, oke. Saudara, jalani di dalam Tuhan. Buka hati kita untuk Kristus bekerja. Biarlah Roh Kudus menjamah kita. Hubungan kita diperbaiki bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur betapa sulitnya ya Tuhan kami sebagai orang percaya untuk boleh memahami kasih Kristus di dalam perkawinan suami istri. Sering sekali kami bertindak sesuka hati, kami membawa segala macam tradisi dan kepercayaan kami yang dulu untuk seolah-olah membenarkan seluruh tindakan kami dalam pernikahan.
Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau membangun relasi yang baru, relasi yang baik di dalam Kristus, karena Engkaulah yang sudah memulainya. Engkau menginisiasi, dan ketika kami sudah diberkati di dalam pernikahan kudus, Tuhan jagalah hati kami untuk boleh terus setia, terus dengan cinta dari Kristus, kemudian kami menjalani bersama-sama, mengerjakan pekerjaan Tuhan, membangun kerajaan Allah di bumi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.